Sekarang kalau nggak percaya, seluruh apa adanya gerak bisnis dan perekonomian kita itu, siapa yang bermain di sana? Nggak lebih dari 25 orang di Forbes kok ya. Jangan sampai pembangunan itu jangan hanya semata-mata atas nama memberi lapangan kerja, memberi ini. Padahal yang terjadi bukan itu, pemusatan kekuasaan. Berarti Om Eros juga harus siap juga kalau ada dari pihak sana, misalnya nih ada yang bilang, ini Om Eros nih teriak-teriak begini buat kepentingan siapa nih? Gitu. Saya bisa bertanggung jawab kepentingan nasional daripada saya nanti dibilang gimana. Diadakan sweeping sekali-sekali ya. Yang duduk di sana itu betul-betul nggak tuh KTP-nya dari mana nih? Gitu. Coba diajak bahasa Indonesia, bisa nggak? Gitu. Kalau enggak kan berarti, jadi kok banyak nggak bisa bahasa Indonesia ya? Kalau udah orang bilang bahwa, wah lu berani sama si itu, lu berani sama si itu, ada apa ya Om? Rasa bahwa takutnya kita ada, itu apa nasihat Om buat kita? Karena memang sengaja ditakut-takutin. Takut kita Om, kalau kita mau Noel, lu berani ngomongin si itu gitu kan ya. Kenapa? Ya contohnya nih yang punya PIK diomongin pada takut. Ya, loh, gini loh. Tambah susah nih, udah tambah susah berarti kesenjangannya tambah lebar nih. Betul, dan itu namanya kegagalan Prabowo. Padahal dia warisan, betul. Dari warisan yang kacau balau ini menurut saya. Ya, karena memang nggak punya pilihan kan bahwa kesenjangan kita kelompok menengah ini tambah lama tambah. Tanyakan Sri Mulyani dong, ya kan? Kenapa? Uang, bangunnya kasih, utangnya makin melebar gitu ya. Nah, sekarang nggak muter. Sekarang diteruskan sama Prabowo kan. Prabowo harus menikul beban ini. Jangan lupa 2025 nanti 12%. Nah, jadi itu juga saya sih nggak yakin itu pasti diturunin juga itu loh. Kalau enggak sih bunuh diri aja itu nanti ya kan. Ya. Terus nanti kalau kan lalu si Sri Mulyani bilang gini, kalau emang enggak itu jangan tinggal di Indonesia, kenapa kamu aja yang jangan di Indonesia gitu aja kita balikin ya. Maksud saya don't talk like that lah, Sri ya. Please gitu. Kamu ini siapa sih gitu ya. Jangan ngomong begitu ya. Sebagai seorang pemimpin janganlah ngomong gitu, melukai hati rakyat ya. Tapi justru yang saya pengen kita nih dari pilkada ya. Jangan seluruh pilkada ini menghancurkan masa depan, ya kan? Karena apa? Karena kita lengah. Seolah-olah ya bahwa pilkada itu segala-galanya. Padahal kan pilkada itu ternyata bukan dipersiapkan untuk bangun daerahnya, itu persiapannya 2000 baru 2024 baru selesai, udah bikin 2009. Kenapa? Supaya yang namanya dinasti ini kan punya nantinya masih alur ke sana. Dinasti siapa? Nah, karena dengan memenangkan Jawa itu kan elektoral. Siapapun yang menang di Jawa ya dia akan memenangkan pemilu dan Pilpres nantinya. Oh, harapannya itu. Ya, salah satu jadi Om melihat seperti itu bahwa ini mau sebenarnya tidak mau kalau masih terus-terusan cawe-cawe kan ke situ. Setiap orang kan dipanggil, saya titip ya, gitu kan. Iya loh, di TikTok rame loh, malah dia itu Bapak Just Tip Indonesia katanya gitu. Enggak, ini kenyataan bahwa apa? Kenapa saya bilang peradaban dihancurkan? Mana ada sih bekas presiden yang begitu kan nggak ada. Jadi kita juga harus jeli gitu kan. Jangan soalnya katanya orang hebat, pengaruhnya hebat. Ayam bulu rontok, kenapa? Saya ulangi lagi berkali-kali kenapa? Karena orang dibikin salah baca. Om nanti Om berkali-kali ngomong gitu nanti viral loh Om. Dipotong-potong ayam bulu rontok. Ya itu serah. Karena apa? Karena memang dia yang katanya akan menghabisi PDIP, tidak ada satupun yang menang gitu kan. Ternyata PDIP nggak habis. Ya. Nggak mampu menghabisi, itu yang paling tepat. Ya. Karena apa? Yang kalah menempatkan jagonya di gubernur. Iya, saya setuju, memang kalah kok kenyataannya. Nah, kalau dia dari angkanya, ini sih bukan kalah, ya, ini dikalahkan, beda. Oh, dikalahkan. Dikalahkan, iya, betul, setuju. Tapi kalau kalah itu ya telak dihabisi sama Pak Jokowi 20%, harusnya 25% paling tinggi. Tapi kalau 40, lu udah keroyok segitu banyak, masih 40, berarti dia menang dong secara konstituen, secara dukungan masyarakat. Solid berarti, masih solid. Masih solid dong. Om kalau lihat ya Om ya, ada sampai kapan ya kelompok oligarki ini megang dia Om? Kan suatu
seperti Megang tadi dia ayam, itu siapa? ya ayam berbulu, ayam tanpa bulu itu gitu kan, bahwa iya. ini kan Om tadi bilang pesuruh loh gitu. Kalau seluruh kelas menengah ini tidak oportunis dan harus mau berpikir keras gitu kan, dia harus tahu masa depan bangsa ini gimana, maka tidak akan membiarkan kelompok kecil ini menguasai terus. Seluruh program kita kan berpusatnya di situ. Coba deh sekarang kalau nggak percaya, seluruh apa adanya gerak bisnis dan perekonomian kita itu, siapa yang bermain di sana? Nggak lebih dari 25 orang di Forbes kok ya. Ya, setuju. Di Forbes aja, baca Forbes aja, gampang kok gitu ya. Nah, kalau kemudian, kalau saya bilang begini, bilang rasialis. Wah, contohnya nih ya, padahal saya bilang, saya sedih dengar orang-orang mulai lagi bilang bangsat-bangsat, saya nggak suka gitu ya. Sekarang saya dibilang, saya ngomong begitu kan, dipelintir-pelintir semua, seolah-olah saya rasialis. Padahal yang rasialis itu mereka. Kenapa? Ini juga ada satu jenderal nih yang saya kenal, teman saya, waduh dengan gagah perkasa mengatakan bahwa yang tidak setuju sama PIK 2 itu aja orang-orang yang gimana nggak tahu. Saya cuma ketawa aja. Ini lagi mabok apa lagi enggak sih ini orang ini ngomong gitu ya. Padahal ya sudah cukup pengalaman kan. Jangan karena memang kepentingan ya pundi-pundinya terganggu gitu ya, ngomongnya kok jadi aneh gitu loh ya. Kalau menurut saya memang harus dipikirkan betul ini ya. Jangan sampai pembangunan itu jangan hanya semata-mata atas nama memberi lapangan kerja, memberi ini. Padahal yang terjadi bukan itu, pemusatan kekuasaan. Tapi itu bener loh Om, ini kita berkaca untuk saya sendiri dan teman-teman aja yang saya kenal gitu Om. Saya takut loh kalau udah orang bilang bahwa wah lu berani sama si itu, lu berani sama si itu. Ada apa ya Om, rasa bahwa takutnya kita ada itu apa nasihat Om buat kita karena ini memang sengaja ditakut-takutin. Takut kita Om kalau kita mau Noel lu berani ngomongin si itu gitu kan ya. Kenapa? Ya contohnya nih yang punya PIK diomongin pada takut. Gini loh. Kalau satu, kamu bisa bohongin ya setiap hari satu orang. Tapi nggak mungkin sejuta orang percaya sama kamu dibohongin. Jadi nggak mungkin itu. Jadi sebenarnya percayalah. Nih contoh deh. Saya juga heran nih kenapa pada takut. Jack Ma kurang apa hebatnya? Ya. Nggak sampai seminggu Mas Xi Jinping dicetus hilang, ya kan? Juga apa itu? Konglomeratnya Abramovich, Chelsea. Abramovich ya. Di sana, di Rusia ya. Diginin sama, udah selesai, ya kan? Karena apa? Pemimpinnya berani. Ini menurut Om ini pemimpinnya sekarang gimana? Ya kita berharap bahwa Mas Prabowo ini ya, ayo, nggak usah khawatir lah. Sebetulnya itu hanya yang namanya the ghost train tuh ya. Ya kan pernah saya cerita juga di sini nggak salah ya. Dibilang oh jangan ke stasiun situ, gawat tuh, wah banyak setannya, punya angker gini-gini. Padahal tempat lewatnya apa? Lewatnya barang-barang haram gitu, supaya nggak ada pemeriksaan, supaya orang nggak datang ke situ. Supaya aman-aman di situ. Jadi dibuatlah sedemikian rupa seolah si ini hebat, ini habis gitu. Sekarang saya pengen nanya, kalau rakyat berani, mereka yang takut kok. Kalau mereka berani, rakyat belum tentu takut karena masih banyak, ya kayak gitu. Nah, kita harus bangunkan keberanian rakyat, bukan untuk jangan rasialis, saya sangat nggak suka, tapi be realistik aja ya. Om, saya penasaran deh Om, kenapa sih yang membuat Om itu kayak perasaan itu mengganjal di PIK 2 itu? Apa karena PSN-nya atau karena ada cerita di balik itunya? Sebetulnya apa sih Om? Gini. Apalagi seorang anggota legislator ya bilang apa salah kata memindahkan gelodok ke sana. Berarti ini udah pengakuan dong. Kalau aku sih belum dengar sih. Tapi ada ya. Ada yang bilang begitu. Wakil ketua DPD. Oh ngomong begitu. Oh, apa terus? salah memindahkan gelodok itu ke PIK 2. Ini pengakuan dong berarti. Ya. Jadi memang ada rencana. Kan tuh nggak salah dong bikin leong-leong gitu ya. Loh, kalau memang untuk kepentingan kita ini, pakailah simbol-simbol yang memang dekat dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, saya katakanlah
Liong Barongsai, loh saya juga ikut memperjuangkan kok itu tetap sama Gus Dur, ya toh. Saya Gus Dur udah meninggal, kalau kata tanya sama dia, kurang apa gitu kan, sama teman-teman dari Konghucu dulu dan Buddha, kita sering berdialog ya, supaya jangan sampailah kita kok rasialis begini, makanya dibuatkanlah bebas untuk cap gome segala itu kan belum pernah, terus kita lepaskan, itu pada saat era-era kita memperjuangkan era reformasi loh itu ya, udah melahirkan itu. Tapi bukan untuk dikentalkan sehingga berwarna yang tiba-tiba jauh dari merah putih. Bukan itu tujuannya. Gus Dur juga bikin bukan itu, untuk lebih mencair, ya, menyatu. Barongsai jadi bagian dari kita. Bukan bagian mereka, bukan milik mereka lagi, udah milik kita semua. Jadi sebenarnya ini kebalikan dari apa yang diperjuangkan Om sama Gus Dur zaman dulu dong, balik menjadi eksklusif lagi, nggak jadi inklusif lagi jadi gitu seperti itu. Gini loh, gini. Yang gue mau tanyain adalah, kayak misalnya kalau di luar negeri itu kan ada Chinatown. Nah, apa salahnya kalau misalnya nih, ini kan pertanyaan aja nih saya, orang awam. Kalau di PIK itu dijadikan Chinatown itu salah nggak menurut Om? Tuh, sebentar. Kita lihat harus tinjauannya kan ada sosiologis, politis, and cultural. Kalau waktu di San Francisco contohnya kan ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Pertanyaan sekarang di Jakarta, emang perlu? Perlu nggak? Gitu kan? Kalau di sana memang mereka yang terpinggirkan menyatu dan sudah disepakati. Dan itu juga ada yang namanya area yang memang sudah dilokalisir. Dia nggak bisa merembet kemana-mana gitu, nggak bisa. Kalau ini kan bisa merembet kemana, jadi pusat perputaran yang luar biasa. Tapi ini ya kalau ya nggak tahu, ini kalau pendapat saya aja sih Om ya, ini sebenarnya ini lebih banyak gimmick pemasaran aja sih sebenarnya, karena memang mereka tuh mau jualan kepada ya warga-warga asing dari luar juga kan sebenarnya. Makanya gimmick pemasaran. saya bilang kan jadi investor dari luar-luar yang saya bilang kan di satu gitu. podcast ini the dreamland, ya kan? Dilihat yang keren, wah orang dari sana yang miliaran jumlahnya di sana, ya kesini 10.000, 100.000 kan kecil. Invest buat mereka, investor kemari kan ya gitu kan. Nah, makanya pertanyaan saya untuk siapa itu kan penting dijawab, ya kan? Jangan terus marah-marah seolah wah ini saya didu, ya. Ini gerakannya bukan gerakan saya didu. Ini gerakan civil society, ya kan? Emangnya saya anak buahnya saya didu? Ya enggak lah, gitu kan, kayak gitu. Tapi kesadaran saya yang mengatakan itu, bukan karena saya didu. Sebelum saya itu bergerak kita sudah persoalkan kok, gitu ya. Berarti Om Eros juga jangan direduksi. Berarti Om Eros juga harus siap juga kalau ada dari pihak sana, misalnya nih ada yang bilang, ini Om Eros nih teriak-teriak begini buat kepentingan siapa nih, gitu. Saya bisa bertanggung jawab kepentingan nasional kok dengan alasan. Dengan alasan. Kita lihat social jealousy-nya sudah jelas. Kita lihat kemarin itu kenapa baru aja orang sedikit aja gitu jadi ribut seperti itu. Kita lihat pemagarannya segala begitu ya. Yang tertabrak, yang anak kecil tertabrak sama. Iya. Dan bagaimana cara pengambilan alihan tanahnya segala macam itu harus dipelajarin lah ya. Artinya jangan cepat juga mengasumsikan bahwa ini hanyalah gerakan orang-orang yang kecewa. Saya ada urusan apa? Saya kepentingan apa? Saya nggak punya bisnis di sana, enggak gitu kan ya. Tapi yang harus kita lihat bagaimana harus dilihat setiap orang yang ke sana kan ada yang perasaan social jealousy itu pasti nggak bisa enggak, ya kan. Apalagi diekspos sedemikian rupa. Pemilihan RW aja tuh kayak pemilihan kayak gimana ya, kayak pemilihan gubernur itu kan ya. Lihat kan? Enggak, belum lihat sih. Lihat. Itu gitu loh. Nah, ada hal seperti ini, tolonglah dipikirkan kembali ya. Apakah perlu ini di PSN kan gitu ya? Orang sudah jelas. Kan sudah ditinjau ya Om ya? Saya tidak tahu. Kayaknya gitu saya lihat baca berita tuh. Harusnya memang ditinjau ulang. Kenapa? Kalau memang itu di wilayah di Pacitan, dia ngapain di PSN kan? Diakuin sendiri kan? Apa salah katanya? Gelodok dipindahkan ke sono. Lalu, kenapa jadiin PSN kalau begitu? Gitu loh. Itu yang komentar itu ketua DPD? Wakil ketua DPD. Oh, dalam rangka apa beliau? Nggak tahu, saya lihat di podcast. Itu terbukti kok kan. Jadi saya lihat, gitu kan. Nah, hal seperti ini yang perlu kita pikirkan bersama.
tanpa kebencian lah gitu. Jangan. Saya juga kalau dikatakan ada apa sama siapa, saya nggak ada urusan gitu kan ya. Setuju Om. Kita bicara itu bukan kebencian kok. Mereka bisa berbisnis dengan baik dan sesuai aturan. Sebenarnya kita happy kok. Iya. Bahwa ada lapangan pekerjaan dibuka Iya. atau apa. Tapi ya dengan aturan yang baik lah gitu kan. Iya. Dan kedua juga gini ya, umpamanya nih masuk pertama sana tuh udah ya gawang, pintu gerbangnya Garuda gitu, apa gitu kan, macan atau apa gitu kan. Kalau enggak si Jambang Betawi kayak gimana, pasti ada simpati kan. Tapi masuknya naga udah. Jadi kayak apa ya? Itu provoking. Buat saya provokatif itu. Atau kalau enggak, benar kata Erwin, buat narik investor dari luar situ kali, makanya harus pakai itu. Makanya jangan bilang buat untuk pekerja Indonesia dong, ya kan? Masalahnya Ya. kalau punya duit bisa beli di sana ya. Nah, hanya itu katanya orang-orang bener, itu, iya. orang-orang itu aja Ya, loh. itu yang saya pikir. Iya. Jangan memanipulasi data. Oh. Seolah-olah ini untuk tempat tinggal, memperlebar orang bisa tempat tinggal di situ, ya kan? Nah, kita harus lihat itu. Ini realita ya. Makanya saya ajak, daripada saya nanti dibilang gimana, diadakan sweeping sekali-sekali ya. Yang duduk di sana itu betul-betul nggak tuh KTP-nya dari mana nih? Gitu. Coba diajak bahasa Indonesia, bisa nggak? Gitu. Kalau enggak kan berarti, ini kok banyak nggak bisa bahasa Indonesia ya, kayak gitu loh ya. Ini kan menarik untuk kita lihat. Apa nanti kalau begitu membesar, itu bisa betul-betul bisa jadi komunitas sendiri kok ya. Dengan sekian hektar mungkin menjadi lebih besar dari Singapura, itu kan satu hal yang perlu kita pertanyakan, ya kan? Ini Om Eros ngomong begini keras loh, nggak takut Lebih jadi tuduhan gitu loh, iya kan? Saya takut itu kalau orang punya pikiran busuk, jelek gitu ya. Saya tidak punya pikiran untuk menjelekkan siapapun. Saya hanya minta kejelasan dari pemerintah, ngapain lu ngasih PSN itu. Kalau ada pernyataan udah jelas nih, ini kan orang yang selalu bersinggungan sama mereka. Iya. Ya, apa salahnya kalau yang Glodok sudah begitu, Glodok dipindahkan Jadi ke sana. sebenarnya cuma bisnis aja sebagai pengusaha ya Om ya. Nah lo, ini jadi gimana? Kan nggak bener dong ya. Kita aja yang lebih ngeri. Ya kita kan nggak, kita nih coba bicara itu jangan dengan sentimen, Ya. jangan dengan kebencian, jangan dengan apa seolah ya emang saya Iri sudah hati setuju lah ya. orang yang secara provokatif ngomongnya begitu, saya juga nggak begitu suka ya. Tapi ya nggak kan saya nggak bisa ngelarang, walaupun teman-teman saya sendiri semua ya. Tapi kan satu, bahwa hanya saya tegaskan sekali lagi kebetulan di channel ini nih ya, bahwa ini bukan gerakan orang per orang. Ini bukan gerakannya saya Didu. Sebelum saya Didu ngomong, kita udah rapatkan mungkin setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya, itu kan. Itu pesan rapat kita juga dulu ya. Jadi maksud saya gimana ya, kita memikir seperti ini, seperti halnya dulu saya ingatkan Mbak Mega tentang Gibran. Ya. Tapi kan nggak dengar ya. Kenapa Teman-teman PDP segala itu saya bilang, ini ngapain, jangan kasih dia, akan ngerusak tatanan, karena anak presiden gitu kan. Kalau dia anak siapa, bahkan kepada Pak, kalau nggak Mensesnek ya, kalau nggak salah gitu, tanya Pratekno lah, masih hidup orangnya gitu kan. Dia bilang, Mas apa gimana, lalu jawabannya, seorang rektor loh ya, dia bilang, emang ada yang salah melanggar konstitusi? Hah? Ya memang secara hukum undang-undang nggak ada, tapi etika di mana? Code of conduct kan ada ya. Kepantasan. Masa namanya etika itu nggak jadi pijakan sebuah hukum? Ya kalau hukum tanpa etika aja hukum apa ini gitu kan? Ini waktu Mas Gibran yang kapan ini? Oh iya, waktu Mas wali kota. Oh, waktu wali kota. Wali kota, sejak wali kota saya udah peringatkan. Tapi kan ya nggak ada. Nah sama aja kalau saya ngomong PIK ini. Nggak didengerin juga gitu Ya nanti maksudnya? ke depannya. Oh, oke. Ya ke depan nanti kalau udah terjadi, oh iya ya, kenapa begini ya, baru pada marah-marah. Udahlah ngapain itu. Lebih baik kita ngomongin sekarang, ya kan. Mungkin kedengaran apa yang omongan saya nggak enak, gitu. Nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang luar biasa tak terduga, ya. Kemudian orang jadi marah, padahal apa salahnya sih teman-teman Chinese sih? Dia kan nggak pernah minta waktu mau lahir ya ditanya gitu. Kamu lahir dari rahim Arab, Indonesia apa Chinese? Kan nggak pernah ditanya. Dia dilahirkan. Masa dia nggak bisa diterima sebagai bagian dari bangsa kita?
Nah, tapi dengan cara-cara seperti ini terjadi ada segregasi lagi nanti. Iya. Terciptalah garis segregasi yang tanpa disadari. Nah, sekarang pada ngoceh-ngoceh, wah itu orang-orang yang stres saja, nggak ngerti begini. Ya sudah, itu orang yang kepentingannya terganggu aja, gitu kan. Saya kan terganggu apa? Saya dapat apa ngomong gini? Nggak dapat apa-apa. Cuman satu, saya selalu mendengarkan apa yang dibisikkan ke telinga saya oleh para pendiri Republik ini, gitu. Saya yakin pendiri Republik ini nggak menginginkan seperti ini. Itu aja yang saya yakinin. Mau menghancurkan keyakinan saya, ya nggak bisa, gitu kan. Kayak gitu. Jadi maksud saya, jadi saya hanya mendengarkan apa yang bisikan yang saya yakini dari mimpi saya dan setiap dalam kelengangan saya di malam hari, suara-suara dari para pendiri Republik itu yang saya jalankan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Om. Ini harapannya Om Eros ini buat pemerintahan baru, apalagi ke presiden yang baru nih. Seperti apa sih? Iya. Mengenai ini juga nih persoalan PIK 2 lah, apapun lah itu. Pesan-pesan Presiden yang baru, kalau memang mau membenahi Indonesia, audit semuanya. Lakukan audit, ya. Apa tuh yang sudah dialokasikan semua, diaudit. Dari mulai katakanlah pembelanjaannya, itu rencananya, dan kenapa kamu ngasih PSN, kenapa kamu ngasih tambang ini ke sana, ke si ini, ke si itu, gitu kan. Diaudit semua kerja-kerja yang sudah masa lalu gitu ya. Yang kira-kira tidak baik untuk ke depan. Harus berani diaudit. Kalau tidak diaudit, memang Pak Prabowo sudah menyiapkan diri menjadi pencuci piring. Itu yang saya tidak mau sebagai presiden yang saya hormatin gitu. Saya sebagai warga negara wajib membantu presiden saya yang terpilih. Sebagaimana dulu waktu Pak Jokowi pertama, itu ada praktik, tanya aja orangnya. Saya bantu kok. Sepenuhnya, sepenuh hati. Ada nggak saya pernah minta jabatan, pernah minta duit? Mas Partik, yuk ngomong ya. Bener nggak saya gitu? Jadi maksud saya, kalau saya ngomong begini pun, sebetulnya saya ingin satu aja gitu. Saya hanya mencoba menjalankan apa yang dibisikkan ke telinga saya setiap malam oleh para pendiri Republik. Dibilang, oh ini orang gila, biarin aja. Tapi gila saya, gila yang terpimpin gitu ya. Jadi maksud saya, harapan saya termasuk juga Mas Pram, termasuk Rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta, sudah saatnya Anda merasa orang yang terselamatkan. Karena Anda bagian yang telah menyelamatkan langkah besar untuk membangun satu masyarakat civil society yang kuat, lebih kuat lagi. Jadi rayakan kemenangan si Pram, karena sudah layak menang. Yang kalau nanti ada macam-macam, ini pasti saya khawatir kalau sampai nanti orang macam-macam akan terjadi, bisa jadi ada petasan banyak, kebakaran banyak. Ini pasti. Kenapa? Kalau sudah layak 44 kecamatan, hanya 2 yang mereka menangkan. Jadi tidak ada alasan apapun untuk Raya Jakarta. Ya, Raya Jakarta. Iya. Tidak ada putaran kedua. Rayakan mulai malam hari ini sampai tanggal 16. Katakan rakyat yang menang. Pram hanya bagian yang membukakan pintu itu. Bukan kemenangan Pram, tapi adalah kemenangan rakyat Jakarta yang sudah berhasil memimpin namanya perjuangan kaum kelas menengah, civil society. Ya, Om, kemenangan ini bukan cuma untuk rakyat Jakarta, Om, tapi untuk semua rakyat Indonesia, Om. Loh iya dong, siap deh, perlawanannya sudah hebat lah ya. Iya. Artinya congratulations buat seluruh rakyat Indonesia yang sudah berusaha sekuat tenaga ya memenangkan harga diri kita Bangsa, sebagai iya. rakyat, sebagai civil society. Selamat pokoknya buat kalian. Om, thank you ya. Oke, thank you. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Om.